وحنيني لصحبتي وحنيني لصحبتي وحنيني. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa IKTV dan Madani TV, sahabat Quran dimanapun berada yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam kesempatan kaji kita hari ini, kita melanjutkan pada sesi yang ketiga dari episode yang ke-11 tentang kajian keluarga yang kita tahu adalah sakinah mawaddah warahmah. Itu adalah hak prerogatif Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang layak diberi oleh Allah, siapa yang layak untuk diberi sakinah mawaddah warahmah di antara hamba-hambanya, siapa saja, Allah lah yang punya hak. Kita tahu bahwa jabatan setinggi apapun tidak akan menjamin dalam hidup dan kehidupan seseorang otomatis menjadi tenang dan tentram. Justru seringkali karena jabatan seseorang itu kemudian orang itu tidak nyaman hidupnya. Kalaulah ketenangan dan ketentraman itu adalah ukurannya jabatan, Fir'aun itu adalah manusia yang tentram. Namrud adalah manusia yang tentram. Akan tetapi di ujung hidupnya, dalam perjalanan hidupnya, waktu demi waktu, Allah tidak berikan ketenangan dan ketentraman. Kalau ukurannya kaya raya, itu adalah menjadi ketenangan dan ketentraman. Ada seorang wanita yang dikenal dengan nama Christine Onassis. Mestinya dia adalah wanita yang hidupnya tenang, hidupnya tentram. Kenapa? Banyak harta yang dimiliki. Kalaulah ada 37 kapal pesiar itu adalah milik Christine Onassis. Tapi kemudian Christine Onassis meninggal di atas kolam renang dan kemudian dia menulis pesan, berbahagialah orang-orang yang punya Tuhan. Ini menunjukkan bahwa selama ini dia bangga dengan hartanya, tetapi dia tidak mendapatkan ketenangan dan ketentraman dalam hidupnya dengan harta yang dimiliki. Akan tetapi, sisi yang lain menunjukkan bahwa kita hidup di dunia memerlukan fasilitas, memerlukan rezeki. Bagaimana agar Allah menghadirkan dalam hidup dan kehidupan kita itu ketenangan dan ketentraman? Pilar yang sudah kita bahas yang kemarin, yang pertama adalah apabila keluarga kita didasari dengan bangunan di atas pondasi iman dan takwa kepada Allah. Dengan berbagai indikatornya, guru kita Profesor Dr. Kiai Didi Nafifuddin sudah menyampaikan. Kemudian poin yang kedua adalah kalau keluarga itu dikehendaki oleh Allah menjadi keluarga yang baik, lantas kemudian diberikan ketenangan dan ketentraman, itu dasarnya yang kedua apabila dibangun atas dasar muasyarah bil ma'ruf. Apabila suami istri membersamai kehidupan keluarganya dengan cara yang baik, istri mengedepankan setiap berucap, setiap bersikap, membuat nyaman, membuat tenang, dengan sikap yang baik
terhadap pasangannya, begitu pula sebaliknya, seorang suami setiap berucap tidak berkata yang merendahkan, menghinakan. Kemudian ketika bersikap tidak menunjukkan sikap yang kasar dalam kehidupan keluarganya. Begitu pula bersama anaknya, bersama saudara-saudaranya. Ketika mengedepankan sikap siap yang baik, membersamai kehidupan yang baik, itu adalah dasar-dasar hadirnya sakinah mawaddah warahmah. Tentu saja bahasan tentang indikatornya apa saja sudah kita angkat, sudah kita bahas pada kesempatan yang lalu. Kemudian pada kesempatan ini adalah poin yang ketiga. Poin yang ketiga, kalau keluarga kita itu layak untuk mendapatkan sakinah, ketenangan dan ketentraman dalam hidup dan kehidupan dari Allah Subhanahu wa taala, cirinya adalah al-kasbul halal. Apabila kita membangun keluarga kita dengan mencari rezeki yang halal. Jadi ketika dalam perjalanan hidup dan kehidupan kita terutama sebagai seorang suami yang bertanggung jawab memberikan nafkah kepada anak dan istrinya, kepada keluarganya. Ketika melangkahkan kaki dari rumah, keluar dari rumah, berdoa kepada Allah, Bismillahi tawakkaltu ala Allah la haula wa la quwata illa billah. Ketika melangkahkan kaki dari rumah, berdoa mohon kepada Allah, bertawakal kepada Allah, berserah diri, mewakilkan dirinya kepada Allah. Ketika melangkahkan kakinya menuju tempat kerja dan kemudian bersemangat, ada hamasah al-aliyah, ada semangat yang tinggi di dalam melangkah mencari nafkah yang halal. Punya semangat untuk bekerja mencari rezeki, menjemput rezeki yang halal. Maka ketika semangat itu ada pada dirinya, maka disitulah sebenarnya itu pertanda bahwa Allah akan menghadirkan ketenangan dan ketentraman dalam kehidupan keluarga itu. Tentu saja dengan penuh keyakinan. Allah lah yang menghendaki memberikan rezeki kepada hamba-hambanya yang dikehendaki. Siapapun saja yang dikehendaki, ketika yakin bahwa Allah yang memberikan rezeki, disinilah tugas kita sebagai seorang suami, sebagai kepala rumah tangga, sebagai penanggung jawab yang memberikan nafkah dalam hidup dan kehidupan keluarga kita. Kita yakin dengan apa yang Allah firmankan, nahnu narzuqukum wa iyyahum. Kamilah yang memberi rezeki kepadamu dan kepada keluargamu. Tentu saja kalimat dalam ayat ini menegaskan kepada kita, menanamkan keyakinan kepada kita. Tugas kita sebagai seorang kepala rumah tangga yang berkewajiban mencari nafkah yang halal, tugas kita adalah menjemput rezeki dengan cara yang baik. Ketika kita ikhtiar yang maksimal, meluruskan niat, berdoa kepada Allah, ikhtiar kita maksimalkan di dalam mencari rezeki. Soal berapa yang Allah akan berikan kepada kita, banyak atau sedikit yang Allah berikan kepada kita, yang paling penting adalah ikhtiar itu sudah kita lakukan. Ikhtiar yang maksimal itu sudah kita usahakan. Para pemirsa IKTV dan Madani TV, sahabat Quran dimanapun berada, baik yang ada di kota dan juga yang ada di pelosok negeri, ada indikator, ada tanda-tanda
benarkah keluarga kita itu layak untuk mendapatkan sakinah mawaddah warahmah? Ada beberapa hal yang perlu kita fahami. Ada beberapa poin yang harus kita fahami. Apa indikatornya? Ini poin yang harus kita dapatkan dalam kajian ini sehingga ketika kita melangkah semangat untuk mendapatkan rezeki yang halal itu akan menjadi acuan, menjadi pilar, menjadi indikator yang memang ada dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah badlul juhdi fil kasbi rizq ma'at tawakkuli billahi. Mencurahkan kesungguhan dalam mendapatkan rezeki dengan penuh tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi sudah saya sebutkan bahwa kita ketika melangkahkan kaki kita menuju tempat kerja kita, itu hakikatnya kita punya amanah. Badan kita adalah amanah dari Allah, istri kita adalah titipan yang Allah amanahkan, anak kita juga seperti itu, keluarga kita juga seperti itu. Maka kemudian ketika kita itu melangkahkan kaki mencari rezeki untuk memberikan nafkah terhadap keluarga, maka hakikatnya langkah demi langkah kita itu dicatat oleh Allah sebagai bentuk ta'abbudan lillah, sebagai bentuk ibadah kepada Allah. Jangan sampai terpola dalam pikiran kita bahwa kalau bahasa ya waktunya kerja, waktunya ibadah. Seolah-olah kerja itu bukan ibadah. Sementara dalam Islam, aktivitas kita, kullu ma yuhibbuhullah min aqwal wa afal zahiran wa batinah. Ketika ucapan kita, apa yang kita lakukan, aktivitas yang kita lakukan, Allah senang, Allah ridho, Allah suka terhadap apa yang kita ucapkan, apa yang kita lakukan, langkah yang kita jalani. Kalau Allah senang, Allah suka, itulah yang kemudian disebut kita sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kemudian ada satu hadis dari sahabat Umar radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkulihi la razaqakum kama yarzuqut tayra taghdu himasan wa taruhu bitanan." Sekiranya kamu bertawakal kepada Allah. Apa tawakal itu? Tawakal itu adalah mewakilkan diri kita kepada Allah, menyandarkan diri kita kepada Allah. Makanya disebutkan at-tawakkal ba'da. Orang yang disebut tawakal itu adalah sesudah melakukan sesuatu. Jadi kalau kita itu disebut tawakal kepada Allah, ikhtiar terus kita lakukan, baru kemudian kita serahkan kepada Allah, kita wakilkan kepada Allah. Keputusan terakhirnya seperti apa? Terserah Allah. Maka kemudian disebutkan, kalau benar-benar kamu itu bertawakal kepada Allah, sebenar-benar tawakal, pastilah Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki kepada kamu seperti Ia memberi rezeki seekor burung yang berangkat pagi-pagi dan dalam keadaan perut kosong, dan pulang sore hari dalam keadaan perut kenyang. Terbang saja, ngalir saja. Ternyata dengan terbang di pagi hari, terus berjalan, menemukan daerah di mana di situ mendapatkan makanan, disitulah sepenuhnya burung itu mendapatkan rezeki di mana? Dia serahkan kepada Allah. Dalam keadaan perut lapar di pagi hari berangkat, kemudian sore hari pulang, kenyang perutnya dan juga membawa makanan untuk anak-anaknya.
untuk anak-anaknya yang ada di sarangnya itu. Subhanallah. Ini adalah gambaran bahwa berapapun yang kita dapat rezeki itu adalah Allah yang menentukan. Walaupun menurut perkiraan kita nanti dapat sekian, tetapi pada akhirnya berapa yang kita dapatkan, Allah yang Maha Tahu. Oleh karena itu, sahabat Quran, IKTV dan Madani TV dimanapun berada, ikhtiar yang maksimal dan juga kemudian menyandarkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah indikator bahwa kita sebagai kepala rumah tangga, sebagai orang yang berkewajiban mencari nafkah, menunjukkan sakinah mawaddah warahmah Allah akan berikan apabila kita ada semangat mencari rezeki yang halal dengan niat, fokus, ikhtiar maksimal, dan kemudian kita bersandar kepada Allah, kita serahkan semuanya kepada Allah. Baik para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu poin satu dari indikasi atau indikator kalau keluarga itu semangat untuk mencari rezeki yang halal. Untuk berikutnya kita ikuti yang satu ini. صحبتي وحنيني